Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto, yang pada video kali ini kembali akan coba untuk berbagi visualisasi dan juga informasi ya seputar kondisi terkini pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Ya, kali ini kita berada di sekitar area pembangunan seksi 5A kembali, karena kita akan coba untuk melihat kondisi saat ini pengerjaan area seksi 5A. Tepatnya ada area geoform ya. Jika pada kondisi sebelumnya untuk area geoform baru di aspal di sekitar jalur B ya, atau di jalur dari arah Kertajati menuju arah Bandung. Dan kali ini kita akan coba untuk melihat kondisinya seperti apa. Oh ya, dan sedikit informasi juga bahwa untuk Jalan Tol Cisumdawu untuk fungsionalnya atau open trafficnya saat ini diundur, ternyata diundur sampai kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an lah, sampai sekitar tanggal 20-an. Nanti kalau misalkan sudah ada waktu pastinya saya informasikan. Begitu rekan-rekan. Ya, kita langsung take off saja lah. Kita coba untuk melihat kondisi pengerjaan area seksi 5A sambil nanti ngobrol-ngobrol. Kita take off terlebih dahulu. Ya, seperti ini kondisi saat ini pengerjaan area pembangunan seksi 5A Jalan Tol Cisumdawu ya. Tepatnya ini di sekitar wilayah Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat rekan-rekan. Dan untuk kondisinya saat ini sih sudah siap sebenarnya ini ya. Ini sudah siap sebenarnya rekan-rekan. Bahkan marka jalan saat ini sedang bertahap dibuat. Oh ya, ini ada pembuatan marka jalan. Ya, di STA 40 memang saat itu belum ada pengerjaan pembuatan marka jalan, dan saat ini tampaknya akan segera dibuatkan marka jalan. Ini sudah ada truk pengangkut. Nah, ini truk pengangkut cat untuk marka jalan ya, dan juga para pekerjanya. Begitu rekan-rekan. Oke. Dan untuk di jalur sebelah kirinya, tepatnya di jalur A atau di jalur dari arah Bandung menuju arah Kertajati, saat ini sudah dilakukan proses pembuatan marka jalan. Ya, sudah dilakukan pembuatan marka jalan. Dan ini di depan overpass untuk jalan warga Desa Cipamekar, Desa Pada Asi, dan juga Desa Cibereyeh. Saat ini sudah rampung rekan-rekan. Hanya tampaknya tinggal dilakukan proses pengaspalan saja ya. Hanya tinggal dilakukan proses pengaspalan saja. Dan ini untuk area geoformnya sudah bisa dilalui oleh warga. Nah, ini sudah ada barrier ya, beton barrier ini membatas jalan. Nah, ini merupakan area geoform yang diaplikasikan di overpass Cipamekar ini, atau ini OP2 ya, OP2 Jalan Tol Cisumdawu seksi 5A. Ya, dan untuk di area pinggiran geoformnya nantinya akan dilakukan proses shotcrete rekan-rekan. Nantinya akan dilakukan proses shotcrete. Begitu. Dan ini bahkan untuk turap-turapnya pun untuk di overpass ini sudah rampung ya. Pengerjaannya sudah rampung ini. Hanya tinggal dilakukan proses pengaspalan saja ini tampaknya. Begitu rekan-rekan. Oke. Selanjutnya kemana? Kita coba lihat lajur darurat terlebih dahulu ya. Lajur darurat selanjutnya menuju area geoform. Ya, ini untuk area seksi 5A. Untuk pembuatan marka jalannya sudah rampung ini. Dari STA 41 tampaknya sampai ke STA 46 tampaknya ini sudah rampung. Nah, ini untuk lajur daruratnya juga tampaknya ini sudah rampung juga ya. Tampaknya sudah rampung juga ini untuk lajur daruratnya. Coba kita lihat. Ya, ini tampaknya untuk lajur daruratnya pun sudah hampir rampung. Oh ya, ini sudah dilakukan pembesian, hanya tinggal dilakukan proses backcasting di pinggiran lajur daruratnya, tampaknya demikian. Begitu rekan-rekan. Ya, dan untuk di area sebelah kiri atau 41 sampai ke 46 ya, STA 41 sampai STA 46, itu untuk pembuatan marka jalannya saat ini sudah rampung.
kita tidak perlu ke sana ya. Kita tidak perlu ke sana ya. Kita langsung ke area geoform saja lah. Oke. Kita langsung ke area geoform. Ya, kita akan menuju area geoform. Seperti apa kondisinya saat ini? Ya, kembali saya informasikan bahwa jalan tol Cisumdawu saat ini untuk pertanggal 15 Juni tahun 2023 ternyata tidak jadi ya untuk difungsionalkannya atau diundur sampai tanggal 20-an. Saya dapat info dari Pak Wendy itu sekitar tanggal 20-an kalau tidak salah, 22 atau 20 berapa saya lupa. 22 kalau tidak salah itu. Begitu rekan-rekan. Dan nantinya jika sudah difungsionalkan, saya akan coba menjajal lah. Untuk kali ini akan coba menjajal jalan tol Cisumdawu dari Ujung Jaya sampai dari Kertajati ya. Nanti saya akan coba dari Kertajati sampai Cileunyi, begitu rekan-rekan. Ya, ini betul sekali ternyata untuk area seksi 5A pengerjaan ini sudah rampung. Oh ya, alasannya kenapa saya dapat informasi juga dari Pak Wendy itu alasannya karena diundur diundur pengoperasiannya ataupun fungsionalnya. Diundur karena masih ada beberapa titik yang masih harus dilakukan finishing, seperti pembuatan marka jalan, terus pembersihan main road, dan juga pemasangan guardrail. Begitu rekan-rekan. Ya, masih ada beberapa titik yang harus disempurnakan, seperti itulah. Oke, di depan sana sudah terlihat area geoform yang sudah dilakukan pengaspalan. Dan juga ini ada sebuah overpass untuk jalan warga Desa Cipamekar yang saat ini juga sudah rampung tampaknya. Oh iya, ini sudah rampung. Untuk OP1 atau overpass Cipamekar saat ini sudah rampung ternyata pengerjaannya. Sudah dilakukan rigid juga. Ya, ini sudah dilakukan rigid juga. Dan tampaknya sudah bisa dilintasi oleh warga ini. Sebenarnya saya penasaran ini jalannya nantinya kemana tembusnya nih. Saya juga kurang tahu nih jalannya nantinya tembusnya kemana. Nah, itu kayaknya hutan sebelah sana, atau ke Desa Pada Asih tampaknya ya. Oh iya, nantinya ke Desa Pada Asih tampaknya. Ya, nantinya ke Desa Pada Asih sana. Overpass 1 ini atau overpass ya OP1 ini. Oke. Kita kembali, saya iseng sekali nih melihat overpassnya nantinya nyambung kemana. Ya, ini nantinya nyambungnya ke Desa Pada Asih rekan-rekan. Ya, untuk OP1 ini saat ini pengerjaannya sudah rampung. Hanya tinggal dilakukan proses pengaspalan tampaknya. Ya, OP1 nya sudah rampung untuk jalan warganya. Dulunya jalannya kurang bagus, tapi saat ini jalannya sudah sangat kokoh karena dilakukan pembetonan ya, dan juga pembuatan overpass yang memang mantap Pak. Ini akan jauh lebih kokoh jalannya. Ya, untuk di seberangnya pun ini sudah selesai dilakukan proses pembetonan juga. Ya, ini untuk di seberangnya pun sudah selesai dilakukan proses pembetonan juga. Nah, ini ya, dan bahkan tampaknya akan berlanjut pada proses backcasting. Nah, ini ada pembesian. Ada pembesian tampaknya akan berlanjut pada proses backcasting untuk pembatas jembatannya. Begitu rekan-rekan. Penasaran juga nantinya ini nyambung kemana? Nantinya ini nyambungnya ke Desa Cipamekar ya. Daripada Asih nyambungnya ke Desa Cipamekar. Nah, ini ke depan. Coba kita susuri. Kita susuri coba ya. Nah, ini sampai jalan ini, jalan warga Desa Cipamekar ya, sampai ke pemukiman warga di depan sana. Oh iya betul, ini sampai ke Cipamekar ya, sampai ke Cipamekar rekan-rekan. Nah, itu kalau ini kelihatan kampungnya atau desanya, pemukimannya tepatnya. Kalau tadi sebelah sana kurang kelihatan ya. Oke, ini iseng sekali saya yang memperlihatkan. Ya, sambil melihat saja lah rekan-rekan, sambil melihat pemandangan di sekitar jalan tol Cisumdawu ini ya sekalian. Dan di depan sana Gunung Tampomas. Nah, itu Gunung Tampomas. Wah, ini jika dilihat-lihat pemukimannya dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas mirip ini, mirip apa? Di Nepal, Sherpa atau apa itu namanya.
Atau Nepal Panjapa yang ada di Temanggung gitu ya. Ternyata Sumedang juga punya. Dan Majalengka juga punya. Saya sempat bikin videonya. Dan ternyata Sumedang juga punya itu, Sherpanya Sumedang berarti itu. Oke, ini intermezzo lah. Langsung kita ke area geoform. Kita akan coba lihat area geoform seperti apa kondisinya saat ini. Ya, ini untuk area geoform rekan-rekan. Di kedua jalur saat ini sudah dilakukan proses pengaspalan, luar biasa. Saat ini sudah dilakukan proses pengaspalan dan bahkan untuk pembatas-pembatas jalannya dan barrier beton median jalan saat ini pun sudah rampung dibuat. Ya, saat ini pun sudah rampung dibuat. Kita coba lebih rendah ya. Kita coba lebih rendah. Oke, kita coba lebih rendah. Oke. Nah, ini sudah dilakukan pengaspalan. Dan untuk di pinggiran dari area geoformnya nantinya ini akan dilakukan proses shotcrete. Ya, akan dilakukan proses shotcrete. Dan selalu ada komentar dari rekan-rekan yang mempertanyakan apakah ini nantinya kuat, apakah ini nantinya nggak bakal meleleh karena apa, bensin atau apalah, atau kebakar apalah. Pelaksana proyek ini sudah memperhitungkan dengan secara detail ya rekan-rekan, tidak asal-asalan, dan juga sudah banyak insinyur yang melakukan penelitian. Dan tentunya untuk area geoform ini secara saya aja lah, pandangan saya saja ya selaku orang awam, ini untuk area geoform nantinya akan dilakukan proses shotcrete di area pinggiran geoformnya ini, dan itu sudah barang tentu melindungi area geoformnya. Dan sebelum dilakukan proses shotcrete juga ada membran yang menutupi geoformnya, begitu rekan-rekan. Dan juga untuk di main road atasnya itu dilakukan proses rigid, dan rigidnya itu atau pavement rigid pavementnya itu sekitar kalau tidak salah 3 lapis dan juga atasnya dilapisi aspal rekan-rekan. Ini aspal ini kalau tidak salah suhunya sekitar 60 derajat Celcius, jadi lumayan panas. Sementara toleransi dari geoform itu 30 derajat Celcius. Namun ini aman. Amannya kenapa? Karena sudah dilapisi oleh rigid ataupun pembetonan. Begitu rekan-rekan ya, informasi yang saya dapat bagikan kepada rekan-rekan semuanya seputar area geoform. Nah, ini tampaknya akan segera dilakukan proses rigid nih. Ini akan segera mohon maaf dilakukan proses shotcrete. Dilakukan proses shotcrete. Nah, ini akan dilakukan proses shotcrete, sudah ada mesin pump konkrit. Nah, ini tampaknya akan dilakukan proses shotcrete di area geoform di pinggirannya tepatnya. Nah, ini di pinggirannya akan dilakukan proses shotcrete. Sudah terlihat ada mesin pump konkritnya. Begitu. Saya juga belum pernah melihat ya proses shotcrete-nya seperti apa untuk area geoform ini. Oh ya, jika rekan-rekan penasaran, saya akan coba spill atau perlihatkan titik yang sebelumnya dilakukan proses shotcrete ya, tepatnya di jalur A atau di jalur dari arah Bandung menuju arah Kertajati. Saya coba perlihatkan ya, mudah-mudahan sinyalnya dapat lah, mudah-mudahan. Coba kita menuju jalur A untuk melihat pinggiran dari geoform ini yang sudah di shotcrete. Sebenarnya ini sudah sempat saya perlihatkan ya pada beberapa video yang sebelumnya, 2 atau 3 minggu kalau tidak salah. Enggak, 2 minggu kayaknya. Nah, ini untuk area pinggiran geoformnya dilakukan proses shotcrete rekan-rekan. Dilakukan proses shotcrete, dan ini sedang dilakukan proses finishing tampaknya. Ini sedang dilakukan proses finishing tampaknya di barrier pembatas jalannya atau di beton pembatas jalannya. Nah, ini di shotcrete rekan-rekan. Dilakukan shotcrete untuk area geoformnya. Oh, anginnya kencang sekali ternyata. Anginnya kencang sekali. Nah, ini dilakukan shotcrete atau pembetonan dengan teknik penyemprotan di area geoformnya. Jadi insya Allah aman. Yang penting rekan-rekan jangan coba-coba. Jangan coba-coba membakarnya langsung ya. Begitu. Jangan coba-coba, nantinya kena pidana itu rekan-rekan. Ya, seperti ini rekan-rekan untuk pinggiran area geoform dilakukan shotcrete pasca rampungnya pengerjaan.
Begitu ya. Jadi insya Allah aman lah, sudah diperhitungkan secara benar. Oh ya, dan bahkan Geoform ini sudah diaplikasikan di beberapa negara. Di beberapa negara maju ini untuk Geoform sudah terbiasa diaplikasikan untuk menangani area tanah labil ya. Tanah labil di sekitar area pengerjaan jalannya, begitu rekan-rekan. Ya. Ini untuk area Geoformnya yang sudah dilakukan shotcrete di jalur A. Dan untuk di jalur B tampaknya akan segera dilakukan shotcrete juga ini untuk di jalur B nya. Ya, dan terlihat sudah ada garis-garis juga ini di area Geoform. Sudah ada garis-garis yang nantinya akan dilakukan proses pembuatan marka jalan ya. Ya, ini mungkin salah satunya alasan belum dioperasikannya atau difungsionalkannya jalan tol Cisumdawu, karena pembuatan markanya masih belum merampung rekan-rekan ya. Namun untuk pengerjaan konstruksinya ini sudah 100%. Begitu rekan-rekan, berarti target dari Pak Menteri untuk tanggal 15 rampung main road ataupun konstruksinya ini tercapai ya, main roadnya. Oke, nah ini di sebelum Geoform bahkan sudah dilakukan pembuatan marka hanya untuk area Geoform ya, yang masih belum dibuatkan marka. Coba kita ke titik awal ya, titik awal seksi 5A yang berbatasan langsung dengan seksi 4B. Yang berbatasan langsung dengan seksi 4B, seperti apa kondisinya saat ini? Ya, untuk di titik awal sebenarnya sudah diketahui untuk kondisinya sudah sangat rampung ya. Sudah sangat rampung untuk area pembangunan seksi 5A ini. Ya, dan untuk di depan ada sebuah JPO atau jembatan penyeberangan orang yang pada kondisi sebelumnya pun sudah rampung. Dan untuk area lereng di kanan dan kirinya, tepatnya di sebelah kanan ya, untuk di sebelah kanan itu dilakukan proses shotcrete. Ya, untuk di sebelah kanan itu dilakukan proses shotcrete untuk area lereng dan tebingnya. Dan untuk di sebelah kiri hanya dilakukan penyenderan ya, ataupun sloping saja, dan ditanami rumput-rumputan petiper. Nah, ini di sebelah kirinya dilakukan, di sebelah kanan dilakukan proses shotcrete untuk area lereng dan tebingnya agar jauh lebih kokoh tentunya. Begitu rekan-rekan. Ya, dan untuk di arah depan sana itu merupakan area pembangunan seksi 4B ya. Ini perbatasan seksi 5A dengan seksi 4B, mohon maaf. Nah, ini perbatasan antara seksi 5A dengan seksi 4B. Oke, baterainya habis. Ya. Tampaknya hanya itu rekan-rekan ya. Dan buat rekan-rekan yang penasaran untuk area seksi 4B atau interchange Paseh dan juga gerbang tol Paseh, silahkan simak di uploadan video sebelumnya. Saya sudah sempat mengupload untuk kondisi area seksi 4B tersebut. Begitu ya. Oke, dan bisa kita simpulkan untuk area pembangunan, mohon maaf untuk jalan tol Cisumdawu saat ini belum bisa difungsionalkan. Karena seperti tadi saya paparkan alasannya yang saya dapatkan informasi dari Pak Wendy ya, bahwa ada beberapa titik yang harus dipenuhi persyaratan pengoperasiannya ataupun fungsionalnya, yaitu ada beberapa titik yang masih belum dibuatkan marka jalan, dan juga ada beberapa titik yang masih belum dibuatkan guardrail atau seperti apa ya, begitu. Dan juga harus ada pembersihan area main road, begitu rekan-rekan. Ya, kita doakan sajalah, kita doakan pembangunan jalan tol Cisumdawu ataupun ya pengoperasian jalan tol Cisumdawu bisa benar-benar terlaksana pada sekitar tanggal 20-an, sekitar tanggal 22 kalau tidak salah. Mudah-mudahan bisa terlaksana lah, bisa secepatnya terlaksana agar nantinya kita bisa menikmati jalan tol Cisumdawu jika akan menuju arah Bandung dari arah Majalengka, Cirebon ataupun Jawa Tengah. Begitupun sebaliknya agar bisa mempermudah aksesibilitas warga tentunya begitu. Oke, so terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan yang selalu menyimak dan selalu mensupport perkembangan channel YouTube Apri Subroto ya. Saya akan coba terus berbagi informasi dan visualisasi kepada rekan-rekan semuanya seputar pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia tentunya, dan juga informasi-informasi lainnya. Begitu ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.